Jo-hee yang sedang bersama dengan Jin-woo di taman ada membicarakan apa yang Jo-hee rasakan ketika sudah selamat dari double dungeon. Dia yang terlalu takut untuk menjadi hunter semakin parah setelah kejadian itu. Rasa takut yang dia alamilah yang membuatnya hanya ikut ke gate rank D dan E saja selama ini. Tapi karena dia bertemu dengan Jin-woo, rasa bertahan hidupnya itulah yang membuat Jo-hee juga ingin terus semangat dalam mengikuti raid-nya. Janji mereka dulu yang ingin makan bersama langsung aja dikembalikan dengan batu kristal yang pernah diberikan oleh Jin-woo. Yang ternyata Jo-hee rencananya akan pensiun sebagai hunter karena dia merasa tidak mampu lagi dan ingin istirahat saja. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Jin-woo baru mengingat perkataan Wo Jin-chul yang memberikannya peringatan bahwa ada Hwang Dong-so yang mengincarnya akibat kejadian di gate sebelumnya. Tidak ada yang tahu apa yang direncanakan oleh Hwang Dong-so, namun bisa dikatakan bahwa Hunter Rank S itu kebal dengan hukum. Apalagi Hunter Rank S adalah monster yang ditakuti oleh monster itu sendiri. Makanya ketika mendengar hal itu, Jin-woo tentu saja tahu bahwa dia masih belum kuat. Jadi dia harus bisa lebih kuat lagi untuk bisa menjaga dirinya dan orang sekitarnya. Keesokan harinya, Jin-ho langsung saja memperlihatkan hasil kerjanya yang membawa tim penyerang yang berisikan hunter yang tidak bisa bekerja dan kesulitan mencari nafkah. Dari orang mabuk hingga orang yang cedera, sampai-sampai ada anak di bawah umur dan masih sekolah. Jin-woo langsung saja mengatakan bahwa hanya dia dan Jin-ho saja yang akan masuk. Tiba-tiba ada hunter yang bertanya apakah benar mereka hanya harus menunggu di luar dan dapat duit 3 juta per raid. Jin-ho pun mengatakan tentu saja. Mereka hanya bisa menunggu di luar saja dan merahasiakan apa yang terjadi di tempat itu dan mereka akan membawa 9 juta per harinya. Jin-woo yang sedang mempersiapkan diri ada mencoba memakai batu skill dari Kang Tae-sik yang berisikan skill stealth. Jin-ho yang sudah selesai bersiap langsung saja memperlihatkan armor tebal dan besar untuk bisa masuk ke dungeonnya. Tapi armor itu langsung didorong dengan mudah oleh Jin-woo dan disuruh dilepaskan saja karena mengganggu banget. Walaupun saat ingin masuk, Jin-ho masih tetap memakai helmnya untuk melindungi dirinya dari serangan. Para hunter di luar ada mulai membicarakan mengenai keadaan Jin-woo dan Jin-ho yang hanya berdua aja masuk ke dungeon. Ada dikatain sebagai dua bocah pemula yang terlalu meremehkan kinerja dunia. Di sekolah, ternyata ada Jinah yang bertanya temannya, Songi, yang bolos. Ternyata anak sekolah yang ikut di dungeon Jin-woo itu adalah teman dari Jinah ya. Baru deh selang 1 jam, Jin-ho dan Jin-woo yang keluar di dungeon ada dikira lari ketakutan. Namun ternyata mereka berhasil untuk menutup gate yang artinya mereka sudah menghabisi bos di dalam. Barulah setelahnya mereka bisa bergerak dengan cepat ke gate selanjutnya yang membuat para hunter jadi ikutan kaget. Setiap dungeon yang di-raid bisa diperlihatkan berbagai macam dungeon, dari melawan goblin di kota yang hancur hingga melawan ular raksasa di hutan. Tidak lupa dengan perkembangan Jin-woo yang semakin naik level setiap bertarung dan menyelesaikan dungeonnya. Di dungeon bertipe dalam goa, bisa terlihat Jin-woo ada mencoba untuk menggunakan kekuatan stealth dan skill barunya yang digabung dengan nama teknik Fatal Strike dan Advanced Dagger Wielding, yang sangat kritikal ketika digunakan. Ketika sedang beristirahat, Jin-woo sembari melihat statusnya yang sudah banyak meningkat, namun dia baru menyadari mana yang dimiliki cukup sedikit, dan dia pun harus meningkatkan status INT-nya, atau Intelligent. Saat sedang istirahat, si Jin-woo mulai berpikir dengan langkah apa yang akan dia ambil selanjutnya. Dia mulai berpikir apakah dia mau masuk ke kastil iblis lagi. Tapi dia sadar bahwa kekuatannya masih belum mencukupi. Tiba-tiba saja ada notifikasi dari sistem bahwa ternyata Jin-woo sudah memenuhi syarat untuk berganti job. Jadi dia sudah bisa menerima quest untuk berevolusi jobnya ya. Kegiatan Dungeon Raid Jin-woo dan Jin-ho tentu saja dilirik oleh banyak manajemen. Terutama manajemen An dari White Tiger Guild, di mana dia mendapatkan informasi mengenai anomali reservasi gate rank C yang harganya cukup tinggi dari konstruksi Eugene. Ketika ditelusuri, ternyata manajer An ada mengingat sang Jin-woo yang terlibat di double dungeon dan mulai berpikir hal itu cukup mencurigakan dan mulai menginvestigasikannya. Tim Jin-woo yang sudah terbiasa dengan kegiatan mereka sudah mulai terbiasa untuk langsung mengukur waktu dan bermain-main saja di sekitaran dungeon. Tentu masih ada Songi yang melihat ke Jin-woo dengan tatapan yang cukup aneh. Nah,
Manajer An yang sudah selesai menelusuri histori Jinwoo ada mulai mengajak bawahannya untuk menemui Jinwoo. Saat ditanyakan, manajer An menjelaskan bahwa ada kemungkinan Jinwoo itu mengalami kebangkitan kedua. Terlihat dari 3 bencana yang dia alami dan selalu dia sendiri yang selamat. Makanya, karena insting manajer An, dia pun langsung saja datang ke tempat Jinwoo dan menemukan banyak orang yang bersantai. Tiba-tiba ada Song Yi yang menghampiri mereka dan mengatakan bahwa area itu dilarang masuk oleh orang biasa. Song Yi ada ditanyakan apakah dia juga bagian dari tim itu. Ketika dijawab iya, manajer An dengan instingnya langsung mengerti bahwa Jinwoo ada meninggalkan timnya dan masuk sendiri, yang berarti bahwa Jinwoo itu mangsa yang sangat besar alias cukup kuat untuk didapatkan oleh guild mereka. Nah, tak selang berlalu, Jinwoo sudah keluar bersama Jinho dan menanyakan apakah besok bisa libur dulu. Jadi dia meminta Jinho untuk menunda dulu reservasi masuk ke dungeon barunya. Tanpa mereka sadari, ada manajer An yang masih bersembunyi di luar untuk melihat Jinwoo secara langsung. Di malam harinya, ada sebuah mimpi yang dirasakan oleh ketua guild Choi Jong-in. Dia ada bermimpi mengenai kejadian yang terjadi di Pulau Jeju. Mimpi itu adalah sumber trauma miliknya dan menjadi alasan kuat untuk dirinya membalas dendam dengan menaklukkan Pulau Jeju lagi. Jinwoo yang mau pulang ternyata ada diikuti oleh manajer An yang mulai memperkenalkan dirinya. Langsung saja Jinwoo ditawarkan untuk masuk ke White Tiger Guild dengan berbagai benefit yang bisa dia terima ketika sudah masuk ke guildnya. Manajer An berani untuk membayar 2 kali lipat konstruksi Yujin berikan ke Jinwoo dengan tambahan jika ada syarat lain pun mereka bersedia untuk mengaturnya. Ketika ditanyakan mengenai berapa harga dari gedung guild Macan Putih, manajer An menjawab sekitar 50 miliar. Dan Jinwoo pun menanyakan jadi itu yang ditawarkan oleh guild kepada dirinya. Barulah manajer An kaget dengan bayaran konstruksi Yujin yang berani membayar 30 miliar untuk kontrak bersama Jinwoo. Tentu manajer An yang terlalu terburu-buru untuk datang merekrut Jinwoo mulai kepikiran dengan langkahnya. Tapi di sisi Jinwoo langsung saja pergi dari tempat itu, namun sebelumnya dia ada menanyakan bagaimana dia bisa tahu mengenai dirinya dan menggunakan skill stealth untuk mengancam manajer An. Manajer An yang takut karena hanya terdengar suara saja dan mulai terluka di pipinya, mulai panik dan mulai mengetahui alasan dari nilai yang ditawarkan konstruksi Yujin bisa sebesar itu. Dia langsung menjelaskan alasan kenapa dia bisa tertarik dengan Jinwoo. Dikarenakan saat ingin membeli gate rendah untuk latihan hunter baru, mereka menemukan siapa yang telah membeli banyak gate di sekitaran mereka dan menemukan bahwa ada Jinwoo bersama timnya yang selalu muncul di reservasi dungeon. Tentu, Jinwoo langsung saja menanyakan siapa saja yang mengetahui mengenai informasi itu. Manajer An mengatakan bahwa hanya dia dan bawahannya saja yang tahu. Jinwoo mengatakan tidak ingin ada orang yang tahu mengenai dirinya dan ada rumor baru lagi. Manajer An menyetujui hal itu dan tidak akan bilang ke siapa-siapa. Jinwoo yang sudah kembali duduk langsung saja meminta maaf karena sudah membuat keributan atas reservasi gate rank C-nya. Namun mereka akan lanjut untuk sementara. Kecuali manajer An mau membuat kesepakatan untuk membeli gate rank C-nya untuk sementara. Harga yang dikeluarkan oleh Jinwoo sebesar 300 juta per gate, yang tentu membuat manajer An kaget dan menawar lagi ke angka 200 juta, yang langsung saja disetujui oleh Jinwoo. Ketika sepakat, manajer An langsung merasa seperti dikerjain sama Jinwoo di sini. Namun, dia ada diberikan hadiah berupa potion yang diminum oleh manajer An yang membuat luka di pipinya langsung sembuh. Dan manajer An ada berkata kepada Jinwoo yang sudah menunjukkan banyak skillnya apakah itu bisa dianggap bahwa dia sudah mempercayainya. Tentu, dengan syarat mereka bisa merahasiakan rahasianya juga, Jinwoo pun tetap bisa akan percaya dengan mereka. Keesokan harinya, Jinwoo ditelepon oleh Jinho mengenai uang yang sudah masuk dan kok bisa dijual dengan harga yang cukup mahal lagi. Di sisi manajer An, dia pun dikasih tahu oleh bawahannya bahwa masih banyak gate rank C di daerahnya karena konstruksi Yujin belum membelinya lagi.
Ditambah semuanya cukup murah, terjual dengan harga kurang dari 70 juta. Tentu manajer An merasa kaget, namun tiba-tiba dia mendapatkan SMS dari Jinwoo yang bilang itu nomornya dan penyelidikan rahasia mengenai dirinya pun dianggap impas dengan uang tutup mulut dari mereka. Tentu manajer An langsung saja berpikir bahwa ini juga sebagai bagian dari jalur komunikasinya dengan Jinwoo. Jadi dia akan puas banget dengan hal itu saja dulu. Apalagi di sisi Jinwoo yang sedang naik mobil, Adam mulai mengarah ke dungeon untuk mengganti job class-nya nanti.